Muncul bid'ah berikutnya, bid'ah yang ketiga adalah bid'ah al-i'tizal atau bid'ahnya orang-orang munculnya firqah al-mu'tazilah. Firqah al-mu'tazilah. Ini munculnya di zaman Hasan al-Basri, zaman tabi'in. Hasan al-Basri adalah salah seorang imam dari para tabi'in. Dan dia punya majelis di Basrah, majelis ilmu. Orang-orang datang bertanya kepadanya. Dan di antara muridnya ada yang bernama Wasil bin Atha. Ada yang namanya Wasil bin Atha. Ada seorang datang kepada Hasan al-Basri kemudian bertanya tentang masalah keimanan. Dia menjelaskan tentang pendapat Khawarij. Bahwasanya orang Khawarij ada orang melakukan dosa besar dikafirkan. Kemudian dia menjelaskan juga tentang pendapat orang-orang Murji'ah. Ada orang pelaku dosa besar dianggap imannya sempurna. Bagaimana menurut Ahlu Sunnah tentang pelaku dosa besar? Paham ya? Jadi ada orang ini bertanya kepada Hasan al-Basri. Hasan al-Basri pendapat yang benar bagaimana menurut Ahlu Sunnah? Karena menurut orang Khawarij pelaku dosa besar apa? Kafir. Menurut Murji'ah pelaku dosa besar imannya sempurna. Bagaimana menurut Anda tentang pelaku dosa besar? Statusnya apa dalam masalah keimanan? Sebelum Hasan al-Basri menjawab, rupanya salah seorang muridnya Wasil ibnu Atha menjawab. Dia mengatakan menurut saya orang ini ya tidak dikatakan beriman secara mutlak dan tidak dikatakan kafir secara mutlak. Tetapi dia fi manzilatin baina manzilatain. Tapi dia berada di antara salah satu di antara dua posisi. Tidak kafir, tidak juga apa? Tidak kafir, tidak juga beriman. Terus fi manzilah baina manzilatain. Di antara salah tidak dikatakan beriman, tidak dikatakan kafir, tapi di tengah-tengah. Ini secara sekilas seakan-akan pendapat yang bagus. Ini tengah, pendapat tengah. Ingat, tidak semua pendapat tengah itu menurut dia tengah itu ternyata benar, belum tentu ya. Belum tentu benar. Dia berusaha mencari jalan tengah. Menurut dia orang ini tidak kafir dan juga tidak apa? Mukmin, tapi di tengah-tengah. Maka Hasan al-Basri pun marah dan diusir Wasil bin Atha. I'tazala fa ya'tazil. Ya'tazil itu dia menjauh, menyendiri, nyempal, menyendiri. Maka jadilah dia pendiri firqah apa? Mu'tazilah. Kenapa dia tidak ridha dengan pemikiran gurunya? Oleh karenanya banyak setelah itu Mu'tazilah berkembang akidahnya, banyak akidah mereka yang dibangun di atas akal tanpa dalil. Dibangun di atas akal tanpa dalil. Di antaranya Wasil bin Atha. Dan Wasil bin Atha juga punya teman atau punya murid namanya Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid adalah orang yang sangat zuhud. Dia pemahamannya Mu'tazilah tapi orangnya sangat zuhud. Sehingga banyak orang terpedaya. Termasuk dia menyebarkan pemahaman Mu'tazilah karena kezuhudannya. Orangnya suka nangis, rajin ibadah. Sehingga orang terpedaya melihat dia rajin ibadah, melihat dia suka nangis sehingga menganggap akidahnya benar. Ini juga berbahaya. Tidak semua orang suka nangis kemudian dianggap akidahnya apa? Benar. Ceramah nangis kemudian akidahnya apa? Benar. Contohnya Amr bin Ubaid. Orangnya suka nangis, zuhud. Sampai sebagian umara, sebagian pangeran terpedaya dengan kezuhudannya sehingga akhirnya menerima bid'ahnya. Jadi muncullah tiga firqah, Khawarij, kemudian apa? Murji'ah, kemudian apa? Mu'tazilah. Ini semua muncul di awal-awal Islam, Oleh karenanya hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Iman ini khusus membantah orang-orang Al-Murji'ah yang mengatakan bahwasanya iman adalah amal bukan ziarah kubur. Di awal Islam Nabi melarang ziarah. Kenapa? Karena Nabi khawatir dan takut umatnya jatuh ke dalam apa? Kesyirikan. Nabi sendiri yang mengatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Dahulu aku larang kalian ziarah kubur. Kenapa? Aku takut kalian akan mendatangi kuburan-kuburan orang-orang soleh. Lalu kalian berdoa kepada mereka, meminta kepada mereka. Nabi khawatir. Namun ketika akidah telah tertanam di dalam dada-dada para sahabat, tauhid mereka telah kuat, mereka tahu dan sadar bahwasanya meminta berdoa itu hanya kepada siapa? Allah. Ketika itu maka Nabi SAW pun mengatakan kepada mereka, "Al-an fazuruha." Sekarang silakan kalian ziarahi kubur. Fa innaha tudzakirukum bil akhirah. Karena dengan ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian kepada apa? Kematian, kepada akhirat. Maka silakan Bapak Ibu ziarahi kubur. Kuburnya kubur yang mana Ustaz? Bebas. Selain daripada kuburan orang kafir, kuburan orang mukmin, Bapak Ibu silakan datang ke sana. Datang ke kuburan orang mukmin. Tujuannya apa? Tujuan untuk mengingatkan kita yang malas beribadah, yang telah lalai beribadah, telah tamak terhadap dunia, sibuk dengan dunia, datang ke kuburan. Kemudian merenung bagaimana keadaan kita nanti ketika kita dimasukkan ke liang lahat. Bagaimana keadaan kita?
Cepat atau lambat kita akan semua akan digiring masuk ke liang lahat. Maka silahkan ziarahi kuburan agar kita betul-betul mempersiapkan diri kita, Bapak Ibu sekalian. Bukan seperti yang dilakukan oleh sebahagian orang melakukan ritual-ritual ibadah di situ. Tapi kita dianjurkan untuk ziarah kubur. Ketika Nabi wafat, saya ulang lagi, ketika Nabi wafat, itu Sayyidina Umar kurang dekatnya sama Rasulullah, kurang pinternya Sayyidina Umar. Ketika Nabi wafat gak terima dia. Mangqala inna Muhammad qad mata qata'tu unuqah. Siapa yang bilang Muhammad mati tak bunuh. Innama huwa yunaji rabbah kama yunaji Musa rabbah. Beliau sedang munajat. Marah-marah. Lah orang mau gak bilang kapundut gimana wong nyatanya cara lahir kapundut. Akhirnya Abu Bakar datang, terus Umar dileraikan dengan dibacakan ayat afa immata wa ma Muhammadun illa rasul qad khalas min qablihi rusul afa immata au qutilang qalabtu. Jadi ketika Nabi kapundut dengan cara yang wajar, itu juga mendapat derajat yang setinggi-tingginya, karena itu bentuk maklumat juga bahwa beliau adalah tidak Tuhan. Andai kan Nabi kapundut kayak Nabi Isa diangkat ke langit, juga bisa saja jadi tragedi di Tuhan kan, dan beliau itu orang paling nggak ingin dituhankan. Jadi semuanya ini spesial itu. Apa semuanya ini? Jadi yang biasa saja itu spesial. Ya, tapi ini kalau yang ngendikan tidak ahlul fikih, tidak ahlul hadis. Nabi kok kabudute biasa sih, sakjane keren diangkat ning langit kok Isa. Lha iki umat yang perlu ditobatno, paham nggih? Justru Nabi kabudut biasa ini menjadi luar biasa karena di situ tidak terjadi nafyul uluhiyah. Jadi begitu juga nanti tentang Mbah Mun, Habib Ja'far, Mbah Arwani, Mbah Munawir, tokoh-tokoh yang basaria ini harus dijadikan ahwal yang luar biasa. Jadi misalnya kancanan wong cilik ya bentuk penghormatan pada wong cilik, kancanan wong gede ben ora hasud. Kadang ya ana wong gelem kancanan wong cilik tok ora gelem kancanan wong gede. Dikira zuhud aroi jebule hasud. Banyak gak yang seperti itu? Banyak banget tuh. Ada sing kancanan wong gede tok mau wong cilik. Ya ternyata sombong betul. Lah ini beliau-beliau ini teladan betul. Jare Habib Bidin ya Ja'far dolanan manuk perkutut itu seneng, dolanan pitik itu seneng. Artinya beliau-beliau itu orang yang gampang syukur. Orang kok senengnya ketika di istana saja atau ketemu presiden saja, enggak. Ya jadi kalau suwun nanti saya ikut bantu testimoni ya, saya itu BBA yang spesial fikih lah ya. Jadi supaya sesuai porsi masing-masing. Jadi nanti Habib Umar sesuai pengalaman beliau, begitu juga Habib Ridho Khirit pengalaman beliau, nanti Amang juga bantu, terutama Yek Bidin. Tadi saya mohon semohon-mohonnya semua ini ditafsirkan menurut kapasitas fikih sana menurut kapasitas fikih. Karena perilaku Rasulullah SAW andai kan tidak ditafsiri fikih yo repot. Sama tak ceritani donga mara kuburan ya barokah rodok suudon. Nabi itu giliran di Aisyah keluar. Karena garwane Nabi banyak dan yang cantik juga banyak, ada Zainab, ada Sofia. Aisyah itu cemburu, ditututi pikirannya itu ke yang lain. Ternyata Nabi itu mau bakti. Tengok bakti terus Nabi ngintikan assalamualaikum darokah. Jadi itu riwayat berdasar cemburu, berdasar rodok suudan. Tapi barokah itu ada riwayat. Assalamualaikum darokah mukminin. Terus akhirnya Aisyah balik. Oh jebule ngono to, ya sik aman. Jadi sholat tahajud juga gitu. Betapa Rasulullah itu orang yang luar biasa. Ketika sare jatah ning Aisyah, kenangannya Aisyah hatta massa jildi jildah. Tapi Aisyah yang cantik itu perawan. Aisyah itu saya senang sekali ketemu engkau. Corong Jawa lagi seranjang dengan beliau. Tapi apa pamitnya Nabi? Zani putune kudu niru ya kowe. Dari ini ata'abbadu li rabbi. Aku keiha, aku tak ambek pangeran. Dari ini ata'abbadu li rabbi. Terus sholat. Ya dikira Aisyah sholatnya rakaat. Ternyata sholat tuh sampai subuh. Padahal ngarepe Aisyah, ngarepe Saudah banyak penafsirnya. Ini di depan Aisyah. Dan pas rukun, perlu dicatat pas rukun. Nah sama tahajud kan pas dineng. Sekali rukun serang arah tahajud kan. Ini pas apa ya? Pas rukun. Pas Aisyah, tidak Saudah. Mana Aisyah terus entek tuh. Aku sing ayune ngene ditinggal sholat asik sampai subuh. Makanya protes deh. Ngapain kok begitu ya Rasulullah? Qad ghafara wa laka ma taqaddama min dzambika ma ta'khir. Jadi aslinya ora niat takok.
Ya rada niat protes. Nabi jawab afala akunu abdan syakur. Jadi ini Rasulullah SAW. Semua perilakunya itu hebat. Tapi Nabi nanti kalau lihat santrinya minta tahajud terus yo ngamuk. Innali ainika haqqon wali zaujika. Kok ngono cung bojomu yo duwe hak ngene. Jadi kayak apa? Jadi saya mohon jadi Nabi ketika adnal halat kayak pakaian tadi, pakai sarung dilipatkan itu namanya adnal halat, pakaian paling mini. Tapi itu secara ilmu menjadi a'lal halat karena menjadi ilmu bahwa pakaian aurat batasnya satu aurat hanya segitu. Andai kan Nabi selalu pakai jubah dan selalu pakai hem resmi, akan dikira syarat sahnya sholat harus sesempurna itu. Ya, saya ulang lagi ya, jadi ingat ya, Nabi ketika memilih adnal halat itu hakikatnya tetap a'lal halat. Jadi ketika Nabi biasa-biasa saja, tetap ini secara fikih hasilnya luar biasa. Karena di sini ada maklumat hukum. Ya begitu juga nyon sewu ketika Nabi lupa, sanukriuka fala tansa illa masyaallah. Andai kan Nabi tidak pernah lupa, Nabi kan pernah duhur 2 rakaat. Terus beliau kondur setelah di pintu, ada sahabat yang agak kurang peradaban karena masih baru lah. Aku siroti sholatu amnasita ya Rasulullah, ini sholat model kosor apa memang kau lupa? Sahabat-sahabat yang terpelajar Abu Bakar Umar kan tidak berani matur. Nabi masih jawab, kullu dzalika lam yakun, itu tidak ada semua. Hanya Nabi kembali ke mihrab. Ahakun maqalahu dzulyatin, tadi yang dikatakan dzulyatin apa benar? Iya ya Rasulullah, kau tadi sholat 2. Sahabat yang kayak kula mun seneng, wah ini sholat duhur model baru, berarti mulai besok 2 rakaat dianggap nasah mansuh. Makanya kita tidak tanya karena inginnya itu memang nasah mansuh. Tapi apa yang terjadi? Nabi terus takbir nambahi 2. Nah, semenjak itu diketahui kalau sholat lupa, ya sudah tinggal nambah jumlah yang dia lupa. Jadi lupanya saja barokah. Jadi semua yang dilakukan Nabi lupanya saja barokah. Ditakdir kodok saja barokah. Termasuk dicurigai bojo, dikiting sampai itu ya barokah. Akhirnya ditemukan assalamualaikum daraqaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum. Dan itu akhirnya yang jadi dalil tahlil. Saya punya kitab namanya itu Tajul A'ros fi Qutbi Habib Soleh bin Abdillah Al-Attas. Itu diantara dalilnya orang tahlilan atau baca Quran di kuburan, itu dalilnya itu hadis itu. Hadhihi kalimatun ghairul Quran, ini kalimat tidak Quran, yaitu assalamualaikum daraqaumim. Dan kalimat ini tanfaul mayyita, karena Nabi tidak mungkin ngendikan sesuatu yang tidak ada gunanya. Kalau kalimat yang tidak Quran saja tanfaul mayyita, manfaati ke mayit, apalagi kalimatul Quran. Terus diantara alimipun Mbah Ali Maksum, kula ngertos lah jejak beliau karena orang-orang yang diidolakan bapak kawula, keluarga kawula. Mbah Mun sering cerita Mbah Ali. Terus beliau cerita ketika ada hadis tentang la'ana wa zawaratil kubur, itu ada kata mubalaghah zawarat. Artinya perempuan yang sering ziarah. Jadi bukan sekedar pernah tapi sering. Nah, gara-gara sering itu akhirnya meninggalkan kewajiban-kewajiban sebagai seorang istri. Terus beliau secara tertib ngendikan orang itu jangan hanya dalil la'anallahu zawaratil kubur. Kalau semua peziarah perempuan itu haram, berarti nggak mungkin ada riwayat seperti ini, kata Mbah Ali Maksum. Wa dzakarul aktsarun ilal jawaz idza aminatil fitnah atau idza uminatil fitnah. Karena harokat ini harokatnya Gus Zaki, paling salah ya Gus Zaki. Mana kalau waca ping video nih, apa tak waca kayak harokat ngonang disalahno, tak waca ora sesuai harokat kok nyalai. Ben wonten korbane Bapak itu mriki. Pokoke harokat itu mriki idza aminatil fitnah. Nah, pokoke misale kacek sithik idza uminatil fitnah wastadallu bima rawahu Muslimun ana Aisyah qalat kaifa aqulu ya Rasulullah idza zurtul kubura. Qala quli assalamualaikum ahla diyaril mu'minin. Andaikan semua perempuan itu haram ziarah, Nabi tidak akan menjawab pertanyaan Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah kalau saya ziarah kubur itu baca apa? Serau latihan moco wong haram. Tapi ternyata Nabi ngajari quli assalamualaikum ahla diyaril mu'minin. Artinya Nabi membolehkan Sayyidah Aisyah ziarah, dan kita tahu Sayyidah Aisyah tentu perempuan.
Wa bima akhrajahu al-Bukhari anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra bimra'atin tabki inda qabri sabiyyin laha faqala ittaqillah wasbiri al-hadis wa lam yunkir 'alaiha az-ziyarah. Nabi juga sering ketemu perempuan yang menunggui atau ziarah ke makam putranya, Nabi juga tidak mengingkari. Terus diriwayatkan lagi anna Fatimah kanat tazuru qabra ammiha Hamzah kulla Jum'atin. Sayyidah Fatimah juga ziarah ke makam Sayyid Hamzah setiap hari Jumat. Bahwa fatayat atau musiman ibu-ibu ziarah kubur itu ada dalilnya. Sekali dalil ini nggak diungkapkan, sering ada ziarah itu mergo panitiane untuk merjin, untuk opah gitu. Jadi niki kula niku rada nutup-nutupi sing ra di bisnis napa ziarah. Nah, terus artosipun ana hadise kan macam sawangane Islami. Mergo sekali hadis ini nggak diketahui mesti ngaten. La'anallahu zawaratil kubur. Kenapa masih banyak yang ziarah? Ya karena ada hasilnya. Nah, tapi baru kayak hadis ini kan enggak. Kenapa masih ada ziarah? Ada hadisnya. Maksud kula ne. Ya ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya istighosah di tradisi NU atau tahlil. Kata bapak saya itu kalau ada orang ngeritik tahlil itu kan ngeritiknya karena kita ini 7 hari 40 hari. Bagaimana orang bisa mengkritik pelafalan atau perafalan atau mengumandangkan kalimat thayyibah? Ketika tahlil itu melibatkan kalimat thayyibah, sebetulnya kan ikut dalil umum saja bahwa kalimat thayyibah itu baik, dilafatkan kemana saja baik, di mana saja baik. Wong itu kalimat thayyibah, orang mau mati ya disunatkan baca kalimat thayyibah. Lalu gara-gara istilahnya 7 hari 40 hari kemudian kan terus dikritik kita. Mana hadisnya? Nabi ada ditahlili, sahabat juga ada yang tahlilan, kan terus kita kalah karena memang nggak pernah ada sahabat tahlilan gitu, karena sahabat tidak punya kartu NU gitu. Tapi kan repot. Tapi kalau cari dalil sahabat melafatkan kalimat thayyibah pasti gampang karena ya sahabat suka wiridan. Wong jelas di Quran uzkuru wa dzikron katsira, kamu nyebut Allah dzikron katsira, nyebut yang sering, yang banyak. Tapi kelirunya kita ngistilahkan itu 7 hari 40 hari. Akhirnya lah kebetulan kiai kita nyari dalil yang 7 hari 40 hari. Nyari dalil-dalil wah 7 hari itu roh sedang begini, kalau 40 hari sedang gini, 100 hari sedang gini. Itu kan otoritas maghibat, sesuatu yang kita tidak tahu. Itu butuh hadis sahih. Nah itu kan terus seneng kubu sebelah nyerang kita. Dianggap goblok lah, dianggap macam-macam. Sebetulnya kalau dianggap nggak apa-apa, kalau kebetulan kita ada goblok lah, yang repot itu dianggap kebetulan kita ya keliru betul, itu jadikan masalah kan, itu kan masalah besar gitu. Coba ikutkan saja kaidah umum misalnya uzkuru wa dzikron katsira. Kenapa kalau wiridan NU la ilaha illallah kok 100? Ya kalau 100 kan pasti dzikron katsira, itu pasti banyak itu. Kenapa tidak 2 saja misalnya? Ya kalau 2 kayaknya diperdebatkan itu sudah banyak apa belum, kan lebih rasional. Yang disepakati banyak ya kita misalnya nyebut la ilaha illallah 10 kali, 100 kali. Pasti orang sepakat itu dzikron katsira. Lah kenapa ada 2 kali saja? Itu diperdebatkan itu banyak apa belum kalau 2 itu. Daripada kita nyari dalil-dalil yang macam-macam tadi yang. Nah, meskipun saya di NU, entah saya sendiri nggak tahu saya ini kultural apa-apa, yang jelas itu konstitusi saya itu bahwa orang alim itu harus menghentikan ilmu dan kitmanul ilmi itu haram, menyembunyikan ilmu itu haram. Terus kemudian saya beri contoh lagi di kitabnya Said Muhammad Abwabul Farad. Ya ini saya tidak cerita halaman-halamannya, yang pokok tadi 2 kitab saja. Nanti kalau cerita terus halaman-halamannya atau kitabnya yang di Amerika bingung loh, karena nanti Suriahnya belajar terus malah nggak jadi bisnis, malah jadi roi Suriah betulan nanti. Begini. Hadis-hadis tentang jumlah kalimat thayyibah yang banyak itu rata-rata dhaif. Kalau itu diharuskan dan dinisbatkan ke Nabi. Tapi kalau tidak dinisbatkan ke Nabi, tapi karena kreasinya ulama atas nama masyarib, masyarib itu rasa kangen sama Allah sehingga nyebut Allah sering. Itu kan menjadi kaidah umum secara psikologi. Man ahabba syai'an aktsara dzikrah. Orang yang suka sesuatu pasti sering menyebut itu. Karena kita mencintai Allah, maka kita sering nyebut Allah. Kita mencintai Rasulullah, maka sering nyebut Rasulullah. Tapi tetap saja kamu tidak usah bilang bahwa jumlah-jumlah besar itu dari Nabi. Resikonya begini misalnya ya.
Misalnya Rais Suriah Amerika Serikat berfatwa orang itu kalau la ilaha illallah 100 kali maka pasti masuk surga, ditambahi 100 kali. Nanti repot orang yang mau mati kebetulan baca la ilaha illallah 3 kali. Wah ini belum surga karena jumlahnya belum cukup, kuotanya belum cukup. Kan hadisnya 100 kali, itu kan bahaya sekali itu. Makanya hadis yang sahih hanya mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah, jumlahnya hanya sekali. Kamu tidak usah sok-sokan soleh terus hadisnya diganti 100 kali, 200 kali. Nanti repotnya kalau ada orang meninggal kebetulan baca baru 50 kali. Wah ini tidak ahli surga karena kuotanya tidak cukup, wong hadisnya 100. Nah jumlah-jumlah besar itu rata-rata masalah secara riwayat, secara disiplin ilmu hadis. Di semua teks Bukhari Muslim, di semua hadis-hadis hanya mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah, maka akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah, tidak menyebut jumlah. Lah nanti kalau kita wiridan dan kebetulan kiainya itu suka tahlilan, lamanya enggak ampun minta ampun. Kalau di kampung-kampung kan biasa tahlil dining Mbah Abdullah atau tahlil dining Abdul Salam, mesti orang anak-anak muda ngerti. Waduh suwi itu mesti lama itu. Tapi lamanya ini kita carikan dalil, yaitu tadi man ahabba syai'an aktsaru dzikra. Orang yang suka sesuatu pasti sering nyebut. Misalnya Anda hidup di Amerika, mungkin ibu-ibu mencintai satu hal tertentu yang baru terkenal, pasti ya sering nyebut itu. Anak-anak muda baru suka apa, sering nyebut itu. Misalnya dulu saya kan ngertinya ya anak muda-mudi, sekarang orang bilang Gen Z, semuanya pasti pakai bahasa Gen Z. Nah karena kita mencintai Allah, man ahabba syai'an mesti aktsaru dzikra, orang yang suka sesuatu pasti sering nyebut. Dan kita alhamdulillah digelari Allah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang-orang iman itu adalah orang yang sangat mencintai Allah.